Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mega Amelia. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos. Strategos sendiri berasal dari dua kata yaitu stratos dan age. Stratos artinya militer dan age artinya memimpin. Yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Karena pada umumnya kata strategi ini berkembang dari domain militer. Oleh karena itu, setiap peneliti, akademisi maupun praktisi berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan kata strategi. Di antaranya yaitu yang pertama, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, strategi didefinisikan sebagai kompetitif domain dalam organisasi. Yang ketiga, strategi sebagai sifat yang koheren, integratif, dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan. Yang keempat, strategi sebagai respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal. Yang kelima, strategi dipandang sebagai usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang keenam, strategi sebagai sebuah pilihan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, strategi sebagai hasil pemikiran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan kata pemasaran. Tapi banyak dari kita yang belum mengetahui apa arti pemasaran itu sendiri. Pemasaran sendiri merupakan inti sebuah dari usaha. Tanpa adanya pemasaran, tidak akan ada yang namanya perusahaan. Menurut Kotler, pemasaran yaitu suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Menurut Harper, pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dan dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran juga. Jadi pemasaran merupakan proses kegiatan untuk melaksanakan rencana strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumen melalui pertukaran dan pihak lain. Oke, baiklah, saya Rizky Fadilah ingin menjelaskan strategi pemasaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya, apa itu strategi, apa itu pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola, rencana ataupun taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Atau dapat diartikan juga strategi pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pula strategi pemasaran menurut para tokoh-tokoh. Nah, itu bisa dibaca di PPT-nya dan ada di makal. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 5 konsep pemasaran yang dapat dipilih dalam kegiatan pemasaran di sebuah perusahaan. Yang pertama, ada konsep produksi. Konsep produksi ini meyakini bahwa konsumen lebih menyukai produk yang menjual kualitas dan inovasi dibandingkan dengan produk yang sejenis. Fokus dari konsep ini yakni pembuatan produk baru dan inovasi-inovasi dalam setiap produknya. Akan tetapi, dalam konsep ini terdapat penyakit apabila perusahaan benar-benar menerapkan konsep ini saja. Nama penyakit dari konsep ini yakni rabun jauh pemasaran. Rabun jauh pemasaran yaitu
suatu resiko yang diambil suatu perusahaan ketika itu benar-benar memfokuskan pada dirinya sendiri, yang nantinya akan kehilangan pandangan mengenai sasaran tujuan mereka, yakni memuaskan pelanggan dan membangun hubungan bersama pelanggan. Kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen itu lebih menyukai kepada produk yang memiliki jumlah banyak dan harga yang murah. Fokus dari konsep ini yaitu cara mendapatkan efisiensi yang tinggi dalam produknya dan distribusi secara luas mungkin. Dalam konsep ini, seperti halnya dengan konsep produksi, memiliki penyakit, yaitu rabu dari pemasaran, dikarenakan mereka terlalu fokus pada internal perusahaannya sendiri, belum ke target market yang akan mereka capai. Ketiga, konsep penjualan. Konsep ini lebih mengutamakan pada promosi dan penjualan yang masif. Mereka itu memiliki pandangan bahwa tanpa adanya promosi dan penjualan yang masif, pembeli itu tidak akan mengenali dan membeli produk yang kita hasilkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi konsep keempat dan kelima akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hakiki di sini akan melanjutkan penjelasan tentang konsep pemasaran, yaitu poin 4 dan 5. Poin 4 yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini merupakan filosofi bisnis yang dalam bisnis bertujuan untuk mengungguli pesaing dengan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan dari sasar pemasaran. Yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Pada konsep ini diyakini bahwa perusahaan memiliki tugas untuk menentukan kebutuhan, keinginan, perhatian dasar sasaran, dan memenuhi kepuasan yang diinginkan oleh konsumen secara efisien dan efektif dibandingkan pesaing. Hal tersebut dilakukan dengan cara melindungi atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, Darlinter dan Parson menegaskan bahwa yang menjadi kunci untuk mencapai sasaran adalah dengan menentukan kebutuhan pasar sasaran dan menyediakan atau menjual produk yang diinginkan oleh konsumen dengan lebih efisien apabila dibanding dengan apa yang dilakukan oleh pesaing. Pada dasarnya terdapat 3 faktor yang menjadi konsep pemasaran, yaitu koordinasi kegiatan, orientasi pada konsumen, dan pencapaian tujuan perusahaan. Pertama ada orientasi konsumen, adalah dasar dari segala kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan yang melebihi pesaing kepada konsumen. Koordinasi kegiatan pemasaran, perancangan yang baik dan terorganisir mulai dari produksi, penetapan harga, distribusi dan promosi, serta pemasaran. Kemudian orientasi konsumen dan koordinasi kegiatan perusahaan adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan agar tujuan dari perusahaan yakni mendapatkan laba yang memuaskan bisa dicapai. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur strategi pasar. Unsur-unsur strategi pasar menurut Freddy Rangkuti terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur strategi pemasaran. Yang kedua, unsur taktik persaingan. Dan yang ketiga, unsur nilai pemasaran. Unsur-unsur strategi pemasaran. Nah, di dalam unsur-unsur strategi pemasaran ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, targeting. Dan yang ketiga, positioning. Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen dibedakan menurut karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Positioning yaitu menetapkan posisi pasar, tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada
di pasar kepada konsumen. Selanjutnya, unsur taktik persaingan. Yang pertama, diferensiasi, yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu meliputi produk atau produce, harga atau price, promosi atau promotion, dan tempat atau place. Strategi penentuan produk meliputi yang pertama, penentuan logo atau moto, yang kedua, menciptakan merek, yang ketiga, menciptakan kemasan, dan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi fisik maupun psikis. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya akan melanjutkan pembahasan unsur strategi pasar, bagian unsur taktik persaingan dan juga unsur nilai pemasaran. Sebelumnya, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa sebelum kita melakukan, sebelum kita merencanakan dan juga menjalankan bisnis, sangat penting bagi kita untuk mengetahui unsur strategi pasar terlebih dahulu. Karena unsur strategi pasar ini menjadi dasar yang nantinya kita akan aplikasikan di lapangan nanti. Ya sudah, langsung saja kita ke pembahasan, melanjutkan pembahasan yang tadi. Yang kedua itu price atau harga. Nah, jadi yang dimaksud harga di sini itu harga secara nominal, yang mana harga menjadi tolak ukur mengenai suatu mutu atau kualitas suatu benda, suatu produk maksudnya. Dan harga di sini itu bersifat fleksibel. Jadi fleksibel di sini itu dapat berubah secara cepat. Nah, dan tujuan penetapan harganya itu adalah untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, dan juga mutu produk dan persaingan. Kemudian yang ketiga itu promotion. Promotion di sini itu promosi. Sebagaimana yang kita telah tahu bahwa promosi itu adalah pemberitahuan informasi. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan atau mempromosikan suatu produk kita agar sampai ke target. Bagaimana sih caranya supaya produk yang akan kita promosikan ini bisa tersampaikan ke orang yang akan membeli produk kita. Semisal kalau cara atau cara penyampaian kita itu membosankan atau membuat orang lain nggak ngerti gitu, nggak jelas, kemungkinan besar tingkat penjualannya ini sedikit. Lain hal dengan penyampaian promosi kita secara unik atau menarik lah bagi orang, menarik, kemudian jelas fungsinya suatu produk itu kita sampaikan jelas, itu akan berdampak lebih baik. Kemudian yang ketiga itu place maksudnya tempat. Jadi tempat di sini itu tempat yang strategis itu sangat penting, karena penting dalam mendistribusikan produk kepada konsumen. Karena faktor yang mempengaruhi penentuan distribusi itu ada dua. Yang pertama itu pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Nah, di sini sebenarnya sebelum kita ke harga dan juga promosi, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau mempertimbangkannya terlebih dahulu pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Jadi kita harus persiapkan terlebih dahulu kepada siapa produk kita,
kepada siapa sasaran produk kita, kepada siapa, di mana kita akan memasarkannya, untuk usia berapa produk ini akan dipasarkan. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi pengawasan keuangan. Itu seputar unsur taktik persaingan bagian bauran pemasaran. Kemudian unsur nilai pemasaran. Nah, sebenarnya untuk unsur nilai pemasaran ini kita hanya membahas brand, karena unsur nilai pemasaran brand itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa brand itu adalah nama atau tanda, simbol, dan bagi konsumen ini memiliki arti identifikasi untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya, kemudian garansi atas kualitas dan kinerja dari produk. Nah, kalau untuk brand di sini kita ambil contoh Oreo nih. Oreo itu kan harganya 2.000. Oreo harganya 2.000. Setelah dilabeli oleh brand Supreme, harga Oreo ini melonjak menjadi 500.000. Saya juga heran. Saya heran sendiri sebegitu kuatnya brand sehingga dapat melonjak tinggi yang tadinya 2.000 menjadi 500.000, dan itu adalah the power of brand untuk unsur nilai pemasaran. Mungkin cukup sekian pembahasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdul Rauf, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam pandangan Islam. Strategi pemasaran dalam pandangan Islam merupakan sebuah disiplin strategis yang tidak lepas dari prinsip syariah, atau dimaksud dengan marketing syariah. Marketing syariah di sini adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahannya dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang tidak lepas dari akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Hadis riwayat Muslim nomor 4638. Dalam hadis ini menyarankan bahwasanya strategi pemasaran Islam itu lebih kepada untuk memperpanjang ikatan tali silaturahmi atau bersilaturahmi dengan cara penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung untuk menambah ikatan silaturahmi, yang dimana penjual dan pembeli itu bisa saling membantu baik secara sukarela maupun ada imbalannya. Dan dalam strategi pemasaran Islam itu sangat dilarang sekali dengan sumpah palsu atau bombastis produk dengan penawaran atau melebih-lebihkan produk tersebut, atau dengan testimoni yang berlebihan yang tidak sesuai dengan produk, supaya produk itu laku, dan itu sangat dilarang sekali dalam pandangan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mulyati dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai konsep pemasaran Islam. Ya, konsep pemasaran dalam Islam. Baik, kita mulai saja. Menurut Hermawan dan Muhammad Syakir, konsep pemasaran dalam Islam itu dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada syariah marketing strategi. Nah, pada konsep ini bertujuan untuk memenangkan mindshare. Mindshare itu bisa dicapai melalui pemetaan pasar. Pemetaan pasar itu dilihat berdasarkan
berdasarkan pertumbuhan pasarnya itu bagaimana, berdasarkan keunggulan kompetitifnya seperti apa, dan berdasarkan situasi persaingan di pasar itu seperti apa. Nah, barulah di sini pembisnis dapat menentukan pasar rasional mana yang potensinya lebih besar. Di sini juga, tapi pembisnis harus mampu membidik nih pasar mana yang memang potensinya itu lebih besar, pasar rasional mana yang potensinya itu lebih besar. Barulah mereka menempatkan posisi di situ sebagai perusahaan yang mampu meraih mindshare. Nah, kemudian selanjutnya itu ada syariah marketing taktik. Nah, di sini untuk memenangkan market share. Market share di sini tuh ketika seorang pembisnis sudah memiliki posisi yang kuat, maka langkah selanjutnya ialah melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu seperti apa? Nah, mereka itu mengemukakan produk apa yang ingin ditawarkan itu, kemudian bagaimana cara mereka menawarkannya, dan infrastruktur apa yang terdapat di dalamnya. Nah, tapi di sini juga para marketing itu harus mempunyai sikap yang kreatif dan inovatif sehingga para pelanggan itu bisa tertarik dan bisa menghasilkan keuntungan finansial tentunya. Nah, kemudian selanjutnya ada syariah marketing value. Di sini tuh tujuannya untuk memenangkan herd share. Herd share itu apa? Herd share itu kecintaan pelanggan pada produk yang ditawarkan. Jadi setelah semua taktik atau strategi yang disusun itu berjalan dengan baik, tentunya habis itu kita meningkatkan value. Value itu ditingkatkan melalui apa? Kita bisa memperkuat brand sehingga pelanggan dapat bersikap loyal gitu. Kemudian hubungan pelanggannya itu baik dengan perusahaan dan tentunya menghasilkan keuntungan. Kemudian selanjutnya itu ada syariah marketing scorecard. Nah, di sini tuh tujuannya untuk menciptakan keseimbangan value dengan para stakeholder. Stakeholder itu bisa disebut pemangku kepentingan. Siapa aja yang menjadi stakeholder tersebut? Yang pertama itu ada people, customer, dan shareholder. Nah, ketiga komponen tersebut sangat penting di dalam perusahaan ya. Kemudian yang terakhir ada syariah marketing enterprise. Nah, di sini yang dimaksud di sini tuh sebuah inspirasi, karena memang setiap orang tentu punya inspirasi tentang bagaimana kedepannya, tujuannya seperti apa. Nah, sama halnya seperti perusahaan harus memiliki inspirasi yang sama juga tentang impian yang akan dicapai, dream ya, tentang bagaimana tujuannya gitu, sehingga perusahaan itu harus mampu idealis. Nah, gitu. Itu menurut Muhammad Syakir dan Hermawan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, produk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, menurut Stanton adalah suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya ada kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Dan yang terakhir, menurut Ciptono,
Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Dari ketiga definisi produk tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu, baik terwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, di mana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Faksir Anwar, saya akan menjelaskan jaminan produk halal. Di jaminan produk halal diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan turunannya. Jaminan produk halal atau JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara itu, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Jika kalian sering membeli produk makanan atau minuman, maka kalian akan menemukan label halal di kemasan produk tersebut. Ada pula yang disebut lembaga pemeriksa halal atau LPH, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait seperti LPH dan MUI. Jadi permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan yang pertama dokumen data pelaku usaha, lalu ada nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk itu sendiri. Jika pelaku usaha itu sudah mendapatkan atau memperoleh sertifikat halal, wajib untuk pengusaha tersebut mencantumkan label halal di setiap produk yang sudah bersertifikat halal. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Saya Aulia Hoirunisa akan melanjutkan materi mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Seperti yang kita tahu, ada beberapa bahan yang digunakan dalam proses produk halal atau dikenal dengan PPH yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan juga bahan penolong. Bahan tersebut dapat berasal dari hewan, yaitu meliputi hewan-hewan halal, yang artinya bukan hewan-hewan haram seperti bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya ada tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Selanjutnya, produk yang wajib bersertifikat halal itu bukan hanya terdiri dari barang, tapi juga jasa. Barang itu bisa meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, ataupun produk rekayasa genetik. Yang barang digunakan ini biasa digunakan atau dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga jasa yang meliputi layanan usaha terkait dengan seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, bahkan hingga penyajian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai auditor halal. Dalam proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, terdapat auditor halal. Apa itu auditor halal? Yaitu seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan bagi suatu produk. LPH ini berhak mengangkat dan juga memberhentikan auditor halal. Untuk mengangkat seorang auditor halal, harus memenuhi persyaratan, beberapa di antaranya yaitu harus berwarga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, ataupun farmasi.
Kemudian memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang paling penting adalah memperoleh sertifikat auditor halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.